Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Bramajaya. Bertemu lagi dengan kami di channel Nanang Chan, media berbagi informasi. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang latihan soal P3K teknis untuk formasi pemadam kebakaran pada materi kedua. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita ke pokok pembahasan. Pada soal nomor 1, kita lihat di sini. Oke, batas minimum oksigen di atmosfer yang dapat menimbulkan pembakaran adalah A. 15-16%, B. 18-20%, C. 20-21%, D. 17-18%, dan E. 19-20%. Jawabannya yaitu 15-16%. Oke, untuk penjelasannya. Untuk terjadinya proses pembakaran, setidaknya dibutuhkan 15% volume oksigen di udara. Udara normal di atmosfer kita mengandung sekitar 20% oksigen. Selain berasal dari udara, dan beberapa bahan bakar yang juga mengandung oksigen yang menjadi pendukung terjadinya kebakaran. Oke, jadi dibutuhkan sekitar 15% volume oksigen di udara untuk terjadinya proses pembakaran. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Pemadaman api dengan meniadakan kontak dengan oksigen dilakukan dengan tindak sebagai berikut. Kecuali, yaitu meniadakan oksigen dengan melakukan tindakan sebagai berikut. A. Menggunakan foam. B. Semprotkan CO2. C. Menutup dengan gondi basah. D. Menyiram dengan air. Dan E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya yaitu yaitu menyiram dengan air. Oke, jadi tidak disarankan untuk menyiram dengan air. Oke, kita soal berikutnya. Produk kebakaran yang paling berbahaya terhadap proses evakuasi atau penyelamatan penghuni bangunan adalah A. Suhu tinggi, B. Nyala api, C. Panas, D. Asap, dan E. Semua jawaban benar. Jadi produk pembakaran atau produk kebakaran yang paling berbahaya terhadap petugas evakuasi ataupun bagi korban yaitu, kita lihat jawabannya, asap. Yaitu paling berbahaya yaitu asap. Untuk penjelasannya, asap adalah kumpulan partikel zat karbon ukuran dari 0,5 mikron sebagai hasil dari pembakaran tak sempurna dan bahar yang mengandung karbon. Efeknya iritasi atau rangsangan pada mata, selaput lendir pada hidung, dan kerongkongan. Jadi yang paling berbahaya dari hasil kebakaran, hasil produk kebakaran yaitu asap. Oke, kemudian kita beralih ke soal berikutnya. Alat pemadam kebakaran jenis CO2 atau karbon dioksida sangat tepat digunakan di A. Dalam ruangan, B. Luar ruangan, C. Dalam dan luar ruangan, D. Bencana kebakaran hutan, dan E. Kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan logam yang mudah terbakar seperti sodium. Oke, kita lihat jawabannya yaitu jadi alat pemadam kebakaran jenis CO2 yang paling cocok digunakan di dalam ruangan. Oke, untuk penjelasannya, apar jenis karbon dioksida atau CO2 adalah jenis apar yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamannya. Apar karbon dioksida sangat cocok digunakan untuk kebakaran kelas B, bahan air yang mudah terbakar, dan C. Instalasi listrik yang bertegangan tinggi. Alat pemadaman api CO2 merupakan salah satu jenis fire extinguisher yang berguna untuk memadamkan api menggunakan karbon dioksida. Tabung CO2 cocok digunakan untuk area atau ruangan yang terdapat banyak peralatan elektronik seperti ruang server atau perkantoran. Jadi paling cocok digunakan untuk di dalam ruangan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Apar yang telah digunakan harus segera atau harus dilakukan apa?
Oke. A. Perbaikan, B. Pembersihan, C. Pengisian ulang, D. Pembuangan, dan E. Servis. Jawaban yang tepat yaitu pengisian ulang. Oke, jadi meskipun tabung apar tidak pernah dipakai, harus dilakukan refill atau isi ulang. Media apar dapat kadaluarsa apabila dalam waktu lama tidak digunakan. Oleh sebab itu, Anda perlu melakukan isi ulang apar paling tidak 3 sampai 6 bulan sekali. Jadi meskipun tidak digunakan, apar harus diisi ulang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam penggunaan alat pemadam api ringan atau apar, terdapat prosedur penggunaan yang dikenal dengan istilah PAS. Berikut ini yang merupakan salah satu prosedur PAS yang tepat adalah A. Put, B. Squeeze, C. Swing, D. Alter, dan E. Push atau PAS. Ya, push. Oke, kita lihat jawabannya. Yaitu yang merupakan salah satu prosedur PAS adalah squeeze. Untuk penjelasannya, kita lihat di sini. PAS atau adalah prosedur penggunaan alat pemadam api ringan yang merupakan singkatan dari pull, aim, squeeze, dan sweep. Pull, aim, squeeze, dan shift. Oke. Oke. Pull artinya tarik kunci pengamanan apar. Kemudian aim, arahkan selang apar atau nozzle pada titik api. Squeeze, tekan tuas apar bagian atas secara penuh agar cairan kimia yang berfungsi untuk memadamkan api keluar. Kemudian sweep, gerakan selang apar ke kanan dan kiri seperti gerakan menyapu agar api cepat padam. Jadi yang merupakan salah satu unsur dari PAS atau singkatan dari PAS yaitu squeeze. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Api berasal dari kebakaran benda padat merupakan klasifikasi kebakaran kelas A, kelas A, B, kelas B, C, kelas C, D, kelas D, dan E, kelas K. Jawabannya itu kelas A. Jadi klasifikasi untuk kebakaran benda padat yaitu pada kelas A. Oke, seperti contohnya kertas, plastik, karet, kain, kayu, styrofoam, dan sebagainya, yaitu kebakaran bahan padat kecuali logam. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih. Kita lanjut nanti ke materi kita yang ketiga. Oke, demikianlah beberapa soal yang telah kita bahas pada materi kedua ini. Apabila ada kritik dan masukan, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa kunjungi soal kita yang selanjutnya, yaitu pada materi ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Bramajaya.